Hari ini P3 menggelar Rapimnas yang dikatakan akan membahas dinamika politik nasional, salah satunya mengenai Capres dan Cawapres. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga dikabarkan akan bergabung dengan partai berlambang Ka'bah ini. Benarkah? Kita akan mengkonfirmasi hal ini langsung kepada Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara dan membahasnya lebih dalam bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Caca, Bang Amir. Terima Ya, kasih, Kang Ujang, Mbak Caca. baik. Saya mau ke Bang Amir terlebih dahulu nih Bang. Sudah semakin jelaskah arah P3 dalam Pilpres mendatang terutama mengenai dukungan terhadap Capres, Cawapres. Nah, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa sebenarnya nama Capres, Cawapres ini sudah disetujui semalam. Benar nggak? Ya, memang di internal kami kan ada mekanisme-mekanisme yang harus kita lakukan untuk menghasilkan sebuah keputusan partai. Di tingkat rapat pengurus harian dengan majelis-majelis, memang semalam sudah ada keputusan. Tapi itu masih harus diselesaikan atau diputuskan dalam rapat pimpinan nasional yang sampai saat ini masih berlangsung, Mbak Caca. Jadi keputusan-keputusan itu tentu akan menjadi keputusan partai setelah Rapimnas ini selesai kami lakukan. Begitu Mbak Caca. Jadi masih dibahas ya dalam Rapimnas nama Capres dan Ya, Cawapres betul. yang sudah disepakati semalam. Iya. Nah, mengenai ini Pak Amir, mengenai Sandiaga Uno, apakah akan masuk ke P3? Sudah adakah komunikasi dengan Sandiaga sejak Sandiaga sudah mengatakan keluar dari Gerindra? Ya, saya kira komunikasi yang dibangun selama ini dengan antara Pak Sandi dengan P3 tidak pernah terputus. Sebelum pamit ke Gerindra, setelah pamit ke Gerindra, komunikasi itu tetap ada. Cuma kan memang mekanisme-mekanisme yang ada di partai kita selalu terbuka untuk tokoh-tokoh yang ingin bergabung. Tinggal kami menunggu kapan kira-kira Pak Sandi secara resmi mengajukan diri sebagai calon kader P3. Tentu itu juga menjadi perhatian kami. Secara resmi mengajukan diri, secara tidak resmi sudah belum berarti, Pak Amir? Ya, saya kira kalau secara komunikasi yang dibangun selama ini sudah cukup bagus ya. Mungkin Mbak Caca bisa lihat hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh P3 apabila Pak Sandi diundang selalu hadir. Bahkan ke daerah-daerah pun ke beberapa DPW kami, Pak Sandi hadir di acara-acara yang dilakukan oleh teman-teman di tingkat provinsi, bahkan tingkat kabupaten. Tentu ini kalau bisa kita baca sebagai sebuah bangunan komunikasi yang memang sudah lama terbangun supaya hubungan emosional antara Pak Sandi dengan teman-teman di P3 itu sudah terjalin. Artinya kami mengatakan bahwa sebenarnya di internal P3 tidak ada persoalan untuk Pak Sandi bergabung di P3. Baik, Kang Ujang, tanggapannya komunikasi terus terjalin sebelum maupun sesudah Sandiaga Uno ini resmi mengundurkan diri dari Gerindra dan juga PLT Ketua Umum Mardiono setelah mengatakan besok kemungkinan besar pada pasar rakyat Sandiaga Uno akan hadir. Sinyalnya lebih condong kemana ini berarti, Kang Ujang? Ya, Bang Amir sudah paham itu terkait dengan kalkulasi politik P3 ya. P3 ini kan punya kepentingan sejarah ya, agar tetap eksis, agar tetap berlanjut ya, roda organisasi partai, baik dalam konteks untuk bisa menang di pemilu atau dalam konteks untuk bisa mempertahankan kursi parlemen. Maka ya kebutuhannya adalah menarik atau mencari figur-figur yang pas, yang cocok, yang bisa sama-sama berjuang dengan P3. Ya mungkin salah satu figur itu ya Pak Sandiaga Uno. Nah kalau kita lihat misalkan ya dari segi kedekatan, tadi Bang Amir sudah katakan sudah sangat dekat, sudah kemana-mana bersama P3. Lalu Pak Sandi juga sudah izin kepada Gerindra gitu. Ini sebenarnya kalau dalam konteks perjodohan, mohon maaf gitu ya, ini kan tinggal akad nikah saja. Karena kan pendekatannya sudah jauh, sudah lama, jadi tinggal pengesahan saja, tinggal akad nikahnya kapan. Mungkin tadi dalam pesta rakyat ya kan akan diadakan akad nikah, kira-kira seperti itu. Nah yang menarik adalah bukan hanya itu. Yang menarik adalah bagaimana P3 itu sedang menggodok soal siapa yang layak untuk bisa menjadi capres maupun cawapres dari P3. Nah saya sudah analisa jauh-jauh hari gitu ya, bahwa KIB termasuk Golkar, PAN dan P3 itu saya jauh-jauh hari 1 tahun yang lalu mengatakan
arah dukungannya kemungkinan ke Pak Ganjar. Dan arah-arahnya kan mulai clear tuh, kemungkinan Pak P3 itu ke Ganjar. Lalu cawapresnya, nah dengan misalkan kalau Pak Sandiaga Uno masuk ke P3, ya kemungkinan Pak Sandiaga Uno akan didorong menjadi cawapres dari P3. Dan itu sesuatu yang bagus-bagus saja. Kalau ada misalkan kader baru ya, tokoh baru yang dia memang punya elektabilitas yang tinggi dan diterima oleh rumah P3, rumah besar P3 gitu, rumah Ka'bah, maka ya menjadi sebuah keuntungan bagi P3 sendiri. Di tengah ya banyak prediksi yang mohon maaf agak mengkecilkan P3, tapi saya meyakini dari dulu juga sejak berapa 15 tahun yang lalu P3 selalu disurvei gitu ya, selalu tidak akan lolos, tapi selalu lolos dan selalu masuk Senayan. Dan saya punya keyakinan ketika 2019 yang lalu juga saya bersama bendahara umum P3 ketika diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi, saya katakan P3 tetap lolos. Nah, mudah-mudahan juga dalam konteks itu adanya Pak Sandiaga Uno yang masuk ya ke P3 itu membawa dorongan semangat yang tinggi bagi seluruh kader P3 untuk bisa tadi ya eksis dalam konteks politik Indonesia masa depan. Simbiosis mutualisme ya, Kang Ujang. Simbiosis mutualisme ya. Bangsa ini betul. Jadi Pak Sandi ini kan tokoh yang populer, elektabilitasnya juga tinggi, punya kekuatan finansial yang luar biasa. Jadi semua partai membutuhkan dan sangat bagus kalau itu didapatkan oleh P3. Pak Amir, tanggapannya, elektabilitas tinggi, finansial yang mapan, bisa memberikan efek ekor jas, simbiosis mutualisme istilahnya. Tanggapannya, Pak Amir? Ya, saya kira yang namanya politik kan pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan suara ya, secara elektoral maupun kursi di parlemen. Sehingga kehadiran Pak Sandi misalnya bergabung dengan P3 tentu betul-betul kami harapkan bisa mengisi ruang-ruang yang kemarin sempat kosong di DPR RI yang mungkin karena ada persoalan-persoalan yang terjadi sebelum pemilu 2019 kemarin. Makanya dengan masuknya Pak Sandi ini, dengan kerja-kerja elektoral yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi terjadi simbiosis mutualisme antara Pak Sandi dengan P3, saya kira iya. Kalau misalnya nanti betul internal P3 kemudian mau mendorong Pak Sandi dalam kontestasi Pilpres, tentu itu menjadi sebuah keuntungan buat Pak Sandi. Tapi dengan bergabungnya Pak Sandi juga ke P3 memang pasti ada manfaat untuk P3 sehingga simbiosis itu betul-betul terjadi. Pak Amir, tapi kalau misalkan melihat Sandiaga sebagai politisi, manuver-manuver Sandi, kalau kita melihat rekam jejaknya ini kan cenderung sangat cair ya dan cenderung cukup transaksional. Tanggapannya, Pak Amir? Ya, dari sisi itu saya kira kita sebagai partai politik tentu menghitung segala sesuatunya sebelum mengambil sebuah keputusan. Terkait dengan kehadiran Pak Sandi, kami melihat dari sisi positifnya bahwa Pak Sandi selama ini komunikasi yang dibangun dengan P3 sudah istilahnya secara chemistry saya kira kami sudah bisa menyatu. Kemudian dari sisi elektoral saya kira kita harus mengakui bahwa Pak Sandi membawa suara-suara khusus yang mungkin juga menjadi loyalis Pak Sandi apabila Pak Sandi bergabung ke P3. Yang ketiga tentu kalau misalnya nanti ke depan kita saling mengikat untuk kata Pak Ujang tadi menikahkan, tentu ini juga ada komitmen-komitmen yang kita akan bangun bersama. Jadi apapun yang terjadi saya kira tentu menjadi hitungan-hitungan politik kami di P3. Tapi ingin mengatakan bahwa kami di P3 selama ini punya komitmen yang tinggi terhadap tokoh-tokoh yang bergabung dan tentu itu juga akan menjadi catatan buat Pak Sandi nanti kalau misalnya insya Allah sudah resmi kata Kang Ujang tadi kita nikahkan dengan P3. Baik, Kang Ujang, jadi manuver Sandi yang cukup cair, kemudian terkesan transaksional ini tertutup ya dengan keuntungan yang didapatkan oleh keduanya, seperti itu ya Kang Ujang? Atau bagaimana analisanya? Ya, di politik itu kan basisnya pertama basis ideologis. Ada basis ideologis yang harus dicari titik temu. Kalau basis ideologis tidak ada, maka ya basisnya basis kepentingan, basis pragmatis. Ya, dua hal itulah yang dipegang oleh partai politik. Kalau basis ideologis ketemu ya menggunakan basis ideologis. Tetapi kalau basis ideologisnya tidak ketemu gitu, atau yang tadi adalah kepentingan.
ya kepentingan sesama apa namanya tadi ya tokoh dengan institusi partai. Saya rasa politik sifatnya ini Mbak Caca elastis. Politik itu tidak bisa pakai kacamata kuda, selalu akan lentur, memiliki dinamika sendiri. Oleh karena itu, saya melihatnya ketika kepentingannya sama antara Pak Sandiaga Uno dengan P3 ya maka akan ketemu. Kepentingannya sama ya? Mungkin 2024 ini kepentingannya sama. Ya satu P3 butuh Pak Sandi juga butuh P3. Nah itu yang akhirnya penjodohan itu akan segera disahkan kira-kira seperti itu. Baik Pak Amir, P3 analisanya Kang Ujang P3 juga butuh Pak Sandi, begitupun sebaliknya. Butuhnya untuk apa nih Pak? Apakah Sandiaga Uno ini masuk dalam bursa cawapres yang akan ditawarkan oleh P3 untuk Ganjar? Ya, saya kira kalau terkait dengan bagaimana Pak Sandi di P3 ada mekanisme yang kami akan lakukan. Misalnya untuk cawapres atau capres tentu ada mekanisme. Kemudian terkait dengan apa yang dibawa oleh Pak Sandi, saya mau mengatakan begini. Pak Sandi itu adalah tokoh ya. Artinya kita di P3 ini kan selama ini terbuka dengan tokoh-tokoh apalagi sekelas Pak Sandi. Tokoh-tokoh biasa saja kalau kita anggap misalnya tokoh-tokoh lokal yang punya kekuatan elektoral mau bergabung di P3 pasti akan kita buka ruang. Apalagi tokoh sekelas Pak Sandi yang saya kira dari sisi elektabilitas, dari sisi kapasitas kita sudah lihat pernah bertarung di DKI, kemudian juga pernah bertarung secara nasional bersama dengan Pak Prabowo. Artinya hitung-hitungan itu juga tentu menjadi catatan kami. Sehingga kami mengatakan bahwa memang kami harus jujur, kalau Pak Sandi bergabung di P3 pasti P3 juga mendapat keuntungan minimal dari sisi elektoral. Baik. Artinya kalau misalnya hitung-hitungan kami, kalau P3 tanpa Pak Sandi bisa meraih misalnya 40-50 kursi, mungkin dengan Pak Sandi pasti ada nilai tambah terkait dengan kursi di parlemen, apalagi di beberapa daerah yang memang ada beberapa daerah yang menjadi basis elektoral dari Pak Sandi, pasti ada keuntungan juga secara elektoral di daerah. Pak Amir, tadi saya sempat menyebut mengenai Ganjar Sandi, namun kan dua-duanya belum pasti nih. Tapi seenggaknya ngomongin Ganjar. P3 ini 3 tokoh P3 menyatakan bahwa banyak arus bawah yang menyatakan mau mendukung Ganjar dan lain-lain. Kapan akan deklarasinya nih? Besokkah di Pasar Rakyat itu atau menunggu rapat dengan KIB yang katanya akan berlangsung hari Kamis tanggal 27? Ya, saya kira kalau internal P3 bisa saja kita misalnya publish besok, itu bisa saja. Tapi terkait dengan KIB tentu ada mekanisme lain yang akan kami lakukan karena komitmen kami dengan KIB adalah kita di internal masing-masing mengambil keputusan. Setelah itu kita akan bawa ke KIB sebagai sebuah kesepakatan awal. Nah, persoalan nanti apakah apa yang kami sudah putuskan ini kemudian juga disepakati oleh teman-teman di KIB kan lebih mudah lagi. Kita tinggal mendorong bahwa ini kesepakatan P3 ternyata juga menjadi kesepakatan KIB. Jadi kalau untuk deklarasi maka insya Allah kami akan mengambil waktu yang tepat. Apakah 1-2 hari ini untuk menyatakan bahwa siapa sebenarnya capres P3. Mungkin juga akan menyampaikan kriteria-kriteria cawapres yang akan didorong oleh P3. Kang Ujang, analisanya Kang Ujang, jika benar P3 ini akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, bagaimana nasib KIB? Ya, saya sih melihat kalau P3-nya mendeklarasikan Ganjar, ya tentu KIB bisa bubar. Ya, karena saya melihat begini, dulu saya katakan beberapa kali ya dari tahun lalu ketika KIB terbentuk lah. Saya katakan bahwa ini menjadi skoci untuk Ganjar. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau Ganjarnya sudah dicapreskan oleh PDIP ya KIB akan ikut. Tetapi konteksnya hari ini dinamikanya berbeda. Misalkan ini kan kalau saya melihatnya akan terpecah, bisa jadi Golkar nanti dibagi akan ke Pak Prabowo gitu loh. Lalu PAN juga nanti pilihannya apakah ke PDIP apakah Pak Prabowo. Itu saya menganalisanya begitu. Karena kalau P3 mengusung Ganjar ya otomatis dong KIB terpecah itu otomatis karena ketika P3 keluar tidak cukup untuk persyaratan kan untuk mencapreskan diri kurang dari 20%. Jadi ya disitulah titik kelemahan dari KIB. Pertama
terkait dengan tadi menjadi kendaraan pihak lain, yang kedua juga tadi Baik, Kang tidak ada Ujang. capres-cawapres Saya mau yang mumpuni di internal begitu. Baik, saya mau meminta tanggapan Pak Amir. Pak Amir, otomatis terpecah nih KIB-nya. Bagaimana analisanya seperti itu? Saya kira sampai saat ini kami mengatakan bahwa komitmen kami di KIB tetap bahwa memang ada komitmen yang kami bangun dari awal untuk masing-masing partai yang ada di koalisi KIB ini, kita punya mekanisme internal masing-masing. Nanti hasil yang kita putuskan di internal itu kemudian tentu kita akan bicarakan di KIB. Persoalan nanti apakah nanti itu menjadi kesepakatan, tentu itu masih perlu diskusi lebih panjang karena yang namanya politik ya dinamikanya pasti tinggi. Nah mungkin kita mengatakan sekarang bahwa itu sudah pasti akan diterima oleh KIB. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Ujang ada beberapa skenario, saya kira dari sisi kami mengatakan bahwa sampai saat ini P3 masih solid dengan KIB. Jika pecah, bagaimana nih Kang Ujang hitung-hitungan politiknya? Jika memang benar-benar akhirnya terpecah. Ya kan gini, KIB akan rasional. Siapa yang akan diusung? Kalau dari internal, mohon maaf, internal KIB kan tidak ada capres-cawapres yang masuk 3 besar. Baik. Misalkan capresnya ya Pak Erlangga, Pak Zulhas, atau Pak Mardiono, itu kan karena kalau bertarung di pencapresan kan elektabilitasnya tidak masuk 3 besar. Jadi saya melihat KIB termasuk P3 juga akan rasional untuk mencari sosok atau figur capres maupun cawapres yang akan diusung. Makanya ada wacana tadi arus bawah P3 gitu ya, mendukung Ganjar. Itu udah indikasi-indikasi kemungkinan besar P3 akan ke Ganjar. Baik, Kang Ujang. Analisa saya yang lalu bahwa KIB memang sekuensinya Ganjar. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau suatu saat atau hari ini atau besok P3 itu mengusung Ganjar. Karena tidak aneh, baik Kang Ujang. Tidak aneh, tidak heran ya Kang Ujang jika P3 ini nanti akan mendeklarasikan mendukung Ganjar dan kita akan lihat bagaimana pastinya terjadi, dinamikanya seperti apa, kita akan tunggu 1-2 hari ini seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Amir. Terima kasih Wakil Ketua Umum P3 Amir Uskara dan juga analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Mbak Caca, Bang Amir, terima kasih. Salam.